Puji Tuhan, kembali kita boleh bertemu dalam kesempatan kali ini dan biarlah terus dalam setiap hati kita, dalam setiap roh kita memiliki keinginan, kemauan sendiri untuk terus mengalami pertumbuhan, untuk mengalami terus kedewasaan rohani di dalam pengenalan kita akan Kristus Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, dan pada kesempatan kali ini saya rindu mengajak kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan adapun firman Tuhan yang akan kita terima, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu yang ada di Lukas yang ke-8. Lukas yang ke-8 ayat yang ke-40 Bapak Ibu Saudara terkasih. Di sana perikopnya mengatakan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saya percaya sekali bahwa adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada kesempatan kali ini bukan kali pertama. Saya percaya mungkin ini sudah beberapa kali kita mendengarkannya, sudah berulang-ulang kali, bahkan sudah sangat memberkati kita, sudah pernah memberikan kita kekuatan, sudah pernah memberikan kita peneguhan, memberikan kita sukacita, memberikan damai sejahtera. Tapi saya rindu kembali mengingatkan setiap kita pada kesempatan kali ini tentang kebenaran firman Tuhan ini. Adapun yang akan Ronald sampaikan, yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan yang tentang perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini. Perempuan, dikatakan di sana bahwa perempuan yang sakit pendarahan ini sudah lama, sudah belasan tahun Bapak Ibu sudah terkasih. Bahkan firman Tuhan ini saya dengar bukan untuk pertama kali dan sudah berulang-ulang kali juga memberkati saya. Tetapi ketika terakhir kali beberapa hari yang lalu saya membaca firman Tuhan ini, ada suatu kebenaran yang kembali Tuhan singkapkan, yang kembali Tuhan bukakan, Tuhan sampaikan, Tuhan ajarkan kepada saya. Dan saya rindu juga membagikan hal tersebut kepada Bapak Ibu sudah terkasih, biar menjadi berkat yang baru, menjadi kekuatan yang baru buat Bapak Ibu sudah terkasih, supaya semakin hari ke depan hari hidup kita boleh semakin dikuatkan, hidup kita boleh semakin menjadi berkat, semakin berkenan kepada Tuhan, dan semakin maksimal di dalam Tuhan itu sendiri. Baik Bapak Ibu saudara terkasih, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Firman Tuhan mengatakan ketika Yesus kembali ke daerah tersebut, di sana dikatakan Tuhan Yesus sudah disambut, bahkan sudah dinanti-nantikan orang banyak. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih, kita membayangkan kondisi yang ada saat itu. Bagaimana sebuah penyambutan kepada seseorang dilakukan pada zaman sekarang, atau mungkin pada zaman waktu itu. Terus bagaimana yang namanya penyambutan itu, saya percaya tidak hanya 1-2 orang, tetapi lebih daripada 1-2 orang tersebut. Mungkin ada beberapa orang, puluhan orang, mungkin sampai ratusan orang. Jadi saya berharap kita membayangkan kondisi tersebut Bapak Ibu sudah terkasih, bahwa Yesus sedang dinanti-nantikan dan dia sedang disambut. Dan di sana di ayat 41 dikatakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ingat, Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih bahwa alur cerita ini sebenarnya tentang di mana Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari kepala rumah ibadat tersebut. Tetapi ada kejadian yang terjadi di balik peristiwa tersebut. Saya akan lanjutkan membaca. Karena anak perempuannya yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Perhatikan Bapak Ibu sudah terkasih. Di dalam perjalanan itu keadaan kondisi yang sama masih terjadi, bahwa ada begitu banyak orang yang dikatakan di sana berdesak-desakan di dalam perjalanan itu. Bahkan berdesak-desakan dengan Yesus itu sendiri. Baik. Di ayat yang ke-43 Bapak Ibu saudara kasih, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun.
Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Luar biasa Bapak Ibu sudah terkasih. Penyakit pendarahan yang saya percaya itu bukan penyakit yang biasa, tapi suatu penyakit yang sangat luar biasa bagi seorang perempuan mengalami yang namanya pendarahan. Apalagi waktunya tidak 1 hari, tidak 1 minggu, tidak 1 bulan, tidak 1 tahun, tetapi dikatakan puluhan tahun, 12 tahun wanita itu mengalami pendarahan. Saya percaya dia selain rasa sakit yang dia alaminya, saya percaya juga ada tekanan mental yang juga yang harus dia terima. Ada cibiran, ada cemooh, ada ya, pendapat orang yang lain yang ditujukan kepada yang tidak baik. Dan itu yang dialami perempuan itu selama 12 tahun. Dan ketika wanita itu datang melihat Tuhan Yesus, dan dia datang dari belakang menjamah jubah daripada jubah Yesus, dia sembuh. Bapak Ibu terkasih. Baik, saya akan lanjutkan. Luar biasa mujizat yang dialami wanita tersebut. Tetapi ada suatu peristiwa di sini yang saya katakan, peristiwa suatu kebenaran yang Tuhan singkapkan, suatu kebenaran yang Tuhan bukakan, yang Tuhan ajarkan kepada saya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Baik Bapak Ibu sudah terkasih, bisa kita bayangkan tadi keadaan kondisi yang begitu banyak, berdesak-desakan. Bisa mengatakan berdesak-desakan, artinya mungkin ruang gerak seseorang yang ada saat itu nggak sampai 1 meter, nggak sampai 30 cm, atau nggak sampai 50 cm, mungkin hanya beberapa senti. Karena di sana dikatakan berdesak-desakan itu mungkin sudah antara fisik si A dengan fisik si B sudah saling bersentuhan, sudah saling berdekatan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, Yesus bertanya, siapa yang menyentuh aku? Bapak Ibu sudah terkasih, secara logika, secara manusia, kita akan bertanya seperti Petrus tersebut. Di sana orang banyak. Kenapa engkau Tuhan bertanya siapa yang menyebut aku? Bukankah banyak orang yang berdesak-desakan? Bapak Ibu sudah terkasih. Pertanyaan yang sama juga akan kita akan sampaikan kepada kondisi yang ada saat itu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti demikian? Ya pastilah orang banyak berdesakan dengan Tuhan Yesus. Pasti banyak orang yang menjamah dia, banyak orang yang menyentuh dia. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan ada sesuatu yang keluar dari dirinya, ada kuasa sesuatu yang keluar dari dirinya yang dijamah oleh seseorang. Di sini yang saya katakan Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ketika saya merenungkan, membayangkan kondisi keadaan yang saat itu, bahkan saya merenungkan pertanyaan Tuhan Yesus. Suatu hal kebenaran yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan bukakan kepada saya. Tuhan ingatkan saya kepada suatu kejadian. Tuhan ingatkan ke saya kepada suatu peristiwa. Mungkin Bapak Ibu sudah terkasih juga mengalaminya, atau setidaknya melihat, mengamatinya. Berapa waktu yang lalu, ketika dalam sebuah perjalanan, di hadapan saya melihat ada sebuah kecelakaan. Ada sebuah sepeda motor menabrak sebuah mobil pick-up. Dan saat itu, sepeda motor tadi yang menabrak mobil pick-up hancur. Sepeda motornya hancur dan orang tersebut jatuh berdarah-darah. Bahkan kakinya bengkok. Bapak Ibu sudah terkasih. Tahu Bapak Ibu sudah terkasih apa yang terjadi? Ketika itu, tidak hanya saya yang melihat peristiwa itu, tidak hanya saya yang melihat kejadian itu. Ketika peristiwa itu terjadi, saya berhenti, kendaraan saya pinggirkan. Dan ternyata orang yang lain juga yang melihat kejadian itu berkerumun datang ke tempat tersebut, berkerumun melihat kejadian tersebut. Otomatis di dalam kejadian itu, di tempat peristiwa itu, otomatis banyak orang berkerumun, banyak orang berdesak-desakan. Tapi tahu Bapak Ibu sudah terkasih, apa yang terjadi? Kerumunan orang yang banyak itu hanya melihat apa yang terjadi, melihat siapa yang mengalami kecelakaan tersebut. Bahkan hanya beberapa orang yang berusaha meminggirkan korban tersebut
ke tempat yang lebih aman. Tapi tahu Bapak Ibu sudah terkasih, ketika kita tahu jika seseorang mengalami hal seperti itu, ketika orang tersebut harus membutuhkan pertolongan dan harus dibawa ke rumah sakit, tahu Bapak Ibu sudah terkasih, ternyata tidak ada orang yang mau membawa mereka ke rumah sakit. Dan saat itu saya memutuskan untuk mengikuti orang tersebut. Karena ketika orang tersebut sudah lemah, sudah berdarah, sudah luka, kakinya bahkan bengkok, dan orang tersebut dibawa ke rumah sakit dengan bantuan sebuah mobil orang lain. Dan saat itu yang hanya mau mengikuti mengantarkan orang tersebut ke rumah sakit, hanya saya sendiri yang memutuskan untuk ikut orang tersebut, memastikan orang tersebut dibawa ke rumah sakit dan dilayani. Demikian Bapak Ibu terkasih, peristiwa ketika banyak orang berdesak-desakan dengan Tuhan Yesus. Yang Tuhan katakan, yang Tuhan bukakan. Kenapa hanya ketika perempuan menjamah Tuhan Yesus, Tuhan merasakan ada kuasa keluar dari diri Tuhan Yesus itu sendiri. Dan itu yang Tuhan singkapkan. Ketika orang datang berbondong-bondong datang kepada Tuhan, mereka hanya, ya benar, mereka menanti-nantikan Tuhan. Mereka rindu melihat Tuhan, melihat kuasa Tuhan. Tetapi berapa orang yang datang kepada Tuhan saat itu rindu mengalami kuasa Tuhan. Ketika berdesak-desakan itu, banyak orang yang pastinya sudah bersentuhan dengan jubah Tuhan. Tetapi sentuhan-sentuhan itu tidak ada artinya, tidak ada maknanya, tidak ada tujuannya. Tetapi berbeda dengan seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Tujuan dia datang kepada Tuhan Yesus untuk mengalami kuasa Tuhan. Tujuan dia untuk mau bertemu dengan Tuhan Yesus untuk mengalami kesembuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih, seseorang datang kepada Tuhan Yesus tidak boleh datang hanya biasa-biasa saja. Benar engkau menanti-nantikan dia, benar engkau mau menyambut dia, bahkan engkau rela berdesak-desakan dengan orang banyak. Tetapi pastikan ketika engkau memutuskan kepada Tuhan, engkau memiliki iman. Engkau memiliki iman. Seperti wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia datang kepada Tuhan Yesus karena dia memiliki iman. Saya minta disembuhkan. Saya sentuh dia, saya pasti disembuhkan. Saya sentuh jubah Tuhan, saya pasti disembuhkan. Itu iman yang dihidupi seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Berbeda dengan orang banyak tersebut, berkerumun, berdesak-desakan, hanya untuk ramai-ramai, hanya untuk berkumpul, hanya untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan, hanya untuk melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Firman Tuhan mengatakan jelas, hanya wanita itu yang mengalami mujizat ketika terjadi sentuhan tubuh dengan jubah Tuhan. Hanya seorang saja yang mengalami kuasa mujizat Tuhan. Seperti tadi Tuhan menyingkapkan kepada saya dalam kejadian peristiwa kecelakaan. Hanya satu orang saja yang mau, yang memiliki tujuan untuk menolong orang tersebut. Yang lainnya hanya untuk melihat kejadian itu seberapa parah, seperti apa, hanya merasa iba, hanya merasa kasihan. Tapi tindakan ketika mereka membawa ke rumah sakit, tidak ada seorang pun yang mau. Mereka takut diminta pertanggungjawaban. Mereka takut menjadi jaminan kepada kecelakaan tersebut. Demikian perempuan tadi. Banyak orang berkumpul, berbondong-bondong, berdesak-desakan dengan Tuhan. Tapi hanya satu orang saja, seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan, datang kepada Tuhan Yesus. Bukan dengan hati yang kosong, tetapi dengan iman. Dengan iman dia datang kepada Yesus. Asalku sentuh jubah Tuhan, saya disembuhkan. Tidak asal-asal. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita memutuskan untuk datang kepada Tuhan, ketika kita memutuskan beribadah kepada Tuhan, di dalam mesbah doa kita, di dalam peribadatan kita ke gereja, baiklah kita datang kepada Tuhan, bukan asal-asal datang saja tanpa membawa sesuatu kepada Tuhan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya mau katakan, biarlah kita mengubah hidup kita, mengubah cara kita beribadah kepada Tuhan.
Yang selama ini kita datang kepada Tuhan, ya sudah saya datang biasa aja. Ya sudah saya datang beribadah, ya sudah saya datang berdoa. Tidak, Bapak Ibu terkasih. Mulai hari ini saya mau mengajak setiap kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, hendaknya kita datang dengan iman. Kita percaya itu. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita percaya. Di mana kita datang beribadah, di situ kita boleh meninggikan Tuhan. Di mana kita boleh datang beribadah, di sana hadirat Tuhan berkuasa sepenuhnya dalam hidup kita, dalam ibadah tersebut, dalam setiap orang tersebut. Jadi Bapak Ibu terkasih, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, mulai hari ini, jangan izinkan siapapun engkau, siapapun kita datang kepada Tuhan hanya untuk berkumpul-kumpul saja, hanya untuk rame-rame saja, hanya biasa-biasa saja datang kepada Tuhan. Hanya rindu melihat mujizat Tuhan, hanya rindu melihat kuasa Tuhan. Tetapi kita tidak pernah mengalami mujizat itu sendiri. Kita tidak pernah mengalami kuasa itu sendiri. Kita tidak pernah mengalami campur tangan Tuhan itu sendiri. Berubah, Bapak Ibu Saudara kasih. Berubah. Datang kepada Tuhan dengan iman, dengan keyakinan. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan hampa, bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan segenap hati, segenap kekuatan, dengan iman. Percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita minta. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap kuat, tetap percaya. Ya Allah Immanuel.